sampai ke kulitnya kan, karena yang dibasuh adalah sepatunya, muzahnya tadi. Maka yang dimaksud dengan penutup adalah bukan kok air tidak sampai, tetapi pandangan Anda tidak sampai ke dalam. Contohnya begini, ini kulitnya itu, kulitnya kan nggak kelihatan kulitnya ketika pakai sepatu. Wa yakuna lan ayil kami masaking perkara yumkin kang mungkin apa takabu masyi alaihi. Wa yakuna muzah itu atau harus terbuat dari sesuatu yang bisa digunakan untuk berjalan naik turun gunung. Nah, jadi kalau sampean bikin muzah nggak bisa dengan bahan seenaknya, nggak boleh dengan hanya kain, nggak boleh. Ini kulit, harus kulit yang kuat. Naik turun gunung bagi litarat judi musafir, bagi musafir bi hawa iji ing dalam kebutuhan musafir min khotin saking turun wa tirjalin lan pokoknya intinya sepatu muzah itu nggak bisa ngasal, nggak bisa dibuat hanya dengan plastik, harus pakai kain kulit yang kulitnya itu kuat, bisa dibuat naik turun gunung. Nah itu baru bisa. Wayu khodu lanjut alap bin kalamin musonef dari dawuhnya pengarang kaum huma ononin muzah bahwa Kowiya ini maksudnya kuat, keduanya kuat. Bihaisu yang na'ana nuhudal ma'i. Maksudnya adalah muzah ini itu harus dua-duanya kuat, nggak bisa yang satu kuat, yang satu nggak kuat. Harus dua-duanya dicek bahwa muzah ini kuat. Maka sekiranya dapat mencegah masuknya air ke dalam kulit. Nah kalau nggak kuat kan, kalau itu ngerembes, maka kulit yang bagus itu nggak ngerembes. Wayustara itu dan disyaratnya aidon tu toharatuhuma walau labisal khofa wal kolku. Juga disyaratkan keduanya harus suci. Sebenarnya begini, kita mau belajar muzah, ini di sini jarang orang pakai muzah. Tapi ya mau tidak mau ini hukum Islam, syariat Islam. Saya sering katakan dulu awal-awal kita belajar tentang bab emas dan perak. Emas dan perak haram hukumnya makan pakai piring emas. Nah ini ngomongnya sama kita, ya nggak pantas dong. Kalau mau makan sama piring emas ya ngomongnya yang orang kaya itu yang perlu didalili ya kan. Nah, kita ini contohnya. Tapi ini syariat, kita harus tahu bahwa haram hukumnya sebenarnya memang fitoknya itu ya kepada semua orang, kepada semua orang. Kadang-kadang ini ya kita masa mau makan pakai piring plastik aja sudah alhamdulillah, pakai emas itu kan aneh-aneh. Contohnya sama kayak ini muzah sepatu adanya di Arab, di sini jarang. Nah maka dulu orang-orang kiai-kiai sepuh ya karena tahu itu rukso itu keringanan, mendapat keringanan. Kalau orang pakai muzah, kalau wudhu tidak perlu dicopot sepatunya, enak, tidak perlu dicopot. Ketika takut kena air dingin tidak perlu dicopot juga. Tentunya begitu. Maka sebenarnya Islam itu banyak mentolerir ya rukso. Kita itu sering dapat keringanan sih. Tapi kadang sudah dikasih kan masih kurang nih. Wa yukhadhu min kalamin musannaf wa wallahu a'lam bissawab. Pokoknya bab muzah intinya begini, saya mau ngomong begini bahwa kita walaupun tidak memakai muzah itu minimal tahu
bahwa dalam syariat Islam itu ada namanya sepatu yang kalau dipakai itu kan ketika wudhu tidak perlu dicopot, cukup dielap, bukan dibasuh, bukan digerocok, tapi dielap, dilap aja bisa. Nah, sebenarnya itu boleh. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihim al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin aina makanu min as-samil ardi ila maghribiha wa barriha wa bakhriha khususan Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Ba'udin Naqsyabandi Syekh Al-Hasan Asyadili Syekh Ali bin Abi Bakar As-Saqqaf wa jami'i masyayikhina khususan الشيخ بن عطاء الله الإسكندري الشيخ محمد علوي المالكي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 6. Aturidu an tujahida. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin pokoknya kalau kita punya lintasan, punya pikiran untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, maka segera mengambil debu untuk dibasuhkan ke kepala kita, terus berdoa, Allahumma in kulli min dhullil masyati illa istitrati. Ya Allah, pindahkanlah kehinaan maksiat ini berpindah kepada kemuliaan Tuhan. Wazur dan Anda ziarah Shoriqil Auliya wa Sholiqin. Makanya kalau punya lintasan-lintasan ingin berbuat maksiat atau berbuat dosa, keluar rumah, ambil debu, ambil tanah, basuh kepala Anda. Kenapa Gus kok begitu? Gini loh, Anda itu hidup di tanah, di buminya Allah, kok masih saja mengingkari berbuat maksiat. Nah, contohnya begitu. Kita ini hidup, kalau Allah ngomong, udah kamu maksiat saja nggak apa-apa, tapi jangan hidup di tanah saya. Lalu mau hidup di mana kita ini? Nah, iya contohnya. Nah, iya, gitu. Maka kita ini kadang ya baru sekarang ini baru oh iya begitu sudah. Jadi terus ziarah ke makam wali. Ke makam wali itu, orang yang sering ziarah ke makam wali itu hatinya bisa cepat bersih. Betul. Ziarah kalau di sini ya Syekuro, gimana lagi yang deket-deket aja nggak, sering-sering ya ke makam wali. Kalau orang tuanya masih ada ya ke orang tua, nggak apa-apa. Atur itu mongko ngarepno sira antu jahida ing arep yeto merangi nafsaka ing awake dhewe. Wa anta hal utawi sira tu qawiha iku apa namanya ini? Nuruti bisyahwati kelawan hak terkibah. Pertanyaannya begini, sampeyan itu punya niat, punya tekad untuk memerangi nafsu Anda. Wa anta tuqawimu, dan kamu ternyata dikalahkan oleh syahwat. Ini bagaimana ceritanya? Kita itu awalnya pokoknya saya akan memerangi nafsu saya, ternyata ujung-ujungnya malah kita yang dikalahkan.
jahilkan. Sungguh benar-benar bodoh kita ini. Kita itu awalnya, pokoknya saya mau melawan nafsu saya, tekadnya serius. Tapi ketika tahu-tahu dikalah, apakah kamu ini termasuk orang yang ingin memerangi nafsu? Pertanyaannya begitu. Ya, saya ingin memerangi nafsu. Sedangkan nafsumu kau kuatkan dengan kau turuti, menuruti atau kesenangan, sehingga kau dikalahkan oleh nafsu. Maka sungguh termasuk orang yang bodoh kita. Walau kalbu, jadi kita itu memang gak apa-apa, niat aja, bismillah saya ingin memerangi nafsu. Maka kalau sudah niat seperti itu, jangan mendekati atau nyerempet-nyerempet yang urusan maksiat, yang urusan dosa. Sudah niat saya mau memerangi nafsu, tapi masih kumpul di mana? Di Solo. Kumpul yang gak jelas-jelas, ya pasti kejeblok lagi. Gitu loh. Saya ingin berhenti untuk tidak minum seumpama. Maksudnya bukan minum air putih, bukan. Pokoknya untuk tidak ini lagi. Tapi kumpulannya begitulah, nah dia pasti balik lagi. Contohnya begitu. Wal qalbu, adapun hati, sajaratun itu seperti tumbuhan atau seperti pohon tusko yang disirami bima itoati dengan air ketaatan. Kalau sampai ingin tahu, hati itu diibaratkan pohon yang disirami dengan air taat. Wasamrotuha, dan buahnya pohon tadi, muwajiduha, itu perkara yang ditemu. Jadi kalau sampean ingin tahu bahwa hati itu seperti pohon yang disirami ketaatan, dan buahnya apa? Yaitu apa-apa yang menempel pada pohon tersebut. Kalau sampean, hati sampean ini sampean isi dengan ketaatan kepada Allah, kepada Rasul, kepada semuanya, maka hati sampean tidak jauh-jauh dari situ juga. Pasti nggak mungkin. Maka ada istilah buah itu tidak jatuh kalau tidak jauh dari pohon. Buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Anaknya nakal, ya pantas bapaknya nakal. Kalau sampai nyalain orang, punya anak bandel, punya anak macam ini sih karena temennya loh. Kalau temennya itu anak sampean, loh temennya disalahin. Kita itu sering mengkambing hitamkan orang lain. Anaknya nakal yang disalahin orang lain. Itu anak sampean pasti buah itu tidak jauh dari pohon. Pasti sudah, mau gimana sih? Ya sudah ngaku saja, ya ini anak saya nakal, itu kan enak. Nah, kalau memang sudah tahu nakal gimana? Ya dididik biar tidak nakal gitu. Sukanya begini, nakal, ini gini Gus. Pengaruh dari lingkungan, pengaruh dari sekolahan, pengaruh itulah gayanya biar kelihatan wow. Oh ini pengaruh lingkungan, pengaruh ini, itu pengaruhmu apa? Itu loh, kita itu sering mengkambing hitamkan orang. Jangan, udah, ini anak saya salah, anak saya nakal, ya sudah didik dong. Kok malah mengkambing hitam orang lah? Contohnya tuh. Maka kalau hati itu disirami dengan ketaatan-ketaatan, maka buahnya itu menempel pada pohon dan bisa dilihat. Sama, kalau sampai tiap hari taat kepada Allah, taat kepada Allah, pasti nanti buahnya bisa dilihat. Saya kemarin sudah bilang, sampai istighfar sehari 100, sholawat 141 hari, nanti bisa dilihat itu buahnya. Apa Gus? Ya nggak tahu, karena buahnya akan berbeda. Sampean sholat jamaah 5 waktu selama 41 hari,
jamaah loh ya, subuh, zuhur, asar, maghrib jamaah. Kalau bisa ke masjid, kalau bisa di rumah tapi jamaah, pasti nanti ketahuan buahnya. Dampak dari sampean yang sampean lakukan itu ketahuan. Sebenarnya gini, saya sering katakan, hidup itu monoton. Ya segitu-gitu aja hidup. Pagi bangun, ngopi, kerja, pulang, ngopi lagi, ini malam tidur. Ya gitu, hidup itu gitu doang. Mau gimana sih hidup? Enggak, Gus, saya mau hidup saya ganti. Pokoknya saya mau gue ganti seenaknya. Loh, ya hidup sendiri kalau pengen seenaknya. Contohnya begitu. Hidup itu ya begitu-begitu aja. Tahu-tahu tua, gitu. Tahu-tahu punya anak gede, udah punya mantu, punya cucu, gitu tahu-tahu. Coba bayangkan saja. Kok tahu-tahu sudah tua saya? Kok tahu-tahu saya sudah punya cucu ya? Itu pasti begitu. Nah hidup itu begitu. Nah hidup itu sudah tahu kalau begitu. Kalau tidak diisi ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang nganggur. Jadi hidupnya yang berputar itu loh. Kerja, pulang kerja, tidur. Ya kadang-kadang ya ditemenin istrinya, kadang-kadang ya enggak, kecapean. Begitu. Ya cuma itu aja, muter-muter begitu saja. Bila kalau sampai tidak mengisi hidup ini dengan ketaatan, ya enggak ada buahnya. Buahnya enggak ada. Contohnya begitu. Maka ayolah. Kita ini bareng-bareng sebenarnya semuanya ini sama. Saya juga sama. Dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ngaji ini cara jalan untuk menuju kesalahan. Wal ainu samaratuha iktibar. Maka kalau sampean pengen tahu mata, ain itu artinya mata ya. Mata samaratuha, buahnya mata itu iktibar, ngalap teko tulodo. Maksudnya apa? Ngalap teko tulodo itu mencari pelajaran, apa ya? Pelajaran, mengambil pelajaran. Yang sampean lihat itu mata ini, kalau sampean pengen lihat mata Anda itu, kalau sebenarnya kita itu sudah tahu mata itu melihat. Orang dipukulin nggak enak, orang miskin nggak enak, orang itu nggak, sebenarnya mata itu bisa mengambil pelajaran. Ada orang dipukulin, kenapa? Copet, nggak enak, karena kita melihat dipukulin kayak gitu. Sampai lihat lagi orang sakit, nggak enak, sampai melihat lagi, itu bisa dibuat pelajaran mata kita. Maka ketika sampai bisa membuat mata ini pelajaran, tidak akan berbuat yang pernah Anda lihat. Atau sampai lihat orang sholat jamaah, sholat itu ketahuan kalau nah, kok bisa ya setiap 5 waktu datang ke masjid, kok bisa ya? Contohnya begitu. Maka kalau sampai sudah melihat, bisa dijadikan pelajaran. Mata ini bisa jadi pelajaran, pengingat kita. Jadi mata ini mata, wal udhun dan kuping, samratuha istima'ulil Quran. Nah, kuping itu buahnya itu dibuat mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran atau mendengarkan cerita-cerita yang baik, bukan cerita-cerita yang kuat, bukan cerita-cerita yang fitnah. Kuping. Orang kita ini punya kuping dimanfaatkan, bukan hanya buat nguping aja. Tapi walaupun Gus saya ini tidak bisa baca Quran, tidak apa-apa, dengerin aja orang baca Quran, dengerin aja, lama-lama lah bisa. Maksudnya bisa itu apal, lama-lama lah tahu dengerin sedikit. Bisa ini Quran belum lancar, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting ini tekadnya kita mau belajar. Seandainya nanti kita meninggal di tengah-tengah pelajaran, OTW surga maksudnya. Sudah OTW surga. Karena sampai meninggal dalam rangka belajar Al-Quran. Maka sekarang ini sudah, saya tidak mau niat nyari uang, walaupun tetap kerja saya. Kita ini tetap kerja, tapi jangan niatin untuk cari uang. Salah besar.
Nanti kalau sampai meninggalnya dalam rangka mencari uang. Udah, pokoknya gini, saya niat ibadah, niatkan ibadah. Lalu ibadah perlu makan, perlu macam-macam. Caranya itu. Nah kita itu sering, makanya saya sering katakan, kalau yang kita niat itu malah gak dapat. Niat nyari uang malah gak dapat uang. Kalau sampai niatnya ibadah, pahalanya dapat, uangnya dapat. Contoh begini contoh. Sampean kalau kerja niat uang, niat nyari uang, ya, dengan kerja bismillah niat ibadah, itu pasti berbeda. Walaupun secara nominal hasilnya sama. Contoh, Gus saya kan kerja di pabrik, gajinya semua ya segitu. Iya, secara nominal gaji sama, tapi berkahnya pasti berbeda. Bukan awet Pak, uangnya begini. Gini contohnya, sampean dapat gaji sebulan 3 juta atau 5 juta. Yang niat cari uang, yang satu niatnya ibadah. Alhamdulillah sama-sama dapat 5 juta, tapi yang satu ini anaknya sakit terus, istrinya sakit terus, yang satu nggak pernah sakit. Itu bedanya. Loh, nominalnya sama-sama nominal 5 juta, tapi berkahnya berbeda. Maka niat itu penting. Maka niatul mukmin khairu min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik dibanding pekerjaannya. Maka niat aja sudah, walaupun faktanya belum bisa mengerjakan. Contohnya, saya mau niat tahajud, udah niatin aja dulu. Walaupun nggak bangun, kasih alarm nggak bangun, nggak apa-apa. Besok saya niat duha, walaupun faktanya belum sholat duha. Saya niat datang ke masjid, nah gitu, niatin aja dulu. Nama-nama datang sendiri. Minimal itu pas dicabut nyawanya, diangkat ke masjid, disolati di masjid, maksud saya begitu. Sama, maka sampean ini sudah, kita ini sama-sama semua sama. Gus kita ini sholatnya ya jarang-jarang sama, nggak usah takut duluan atau nggak usah saya paling ini, nggak sama, semua kita ini sama. Maka mulai sekarang diniati bismillah. Pokoknya saya niat ingin datang ke masjid, saya niat ingin tahajud, saya niat ingin duha, saya ingat gitu dulu. Walaupun faktanya belum bisa. Nah, ketika sampai niat itu sampai terus, seandainya belum bisa melaksanakan, ketika dicabut nyawanya, ini bocoran. Ketika dicabut nyawanya, di situ malaikat sudah tulis, ini tadi sudah niat sholat tahajud, ini tadi sudah niat mau sedekah, ini tadi sudah niat mau jamaah, ini surga itu sudah enak tuh kalau surga. Cuman sampeyan itu kadang-kadang tidak pernah niat, itu masalahnya. Itu masalah. Maka sampeyan duhur, seketika duhur, udah di hati niat, saya niat menunggu sholat asar. Nanti niat lagi, saya niat menunggu sholat maghrib. Saya menunggu sholat isya. Walaupun faktanya sampai kan belum ngelakuin dalam perjalanan OTW. Nanti seandainya di tengah-tengah itu Allah menghendaki kita semua nggak ada, sudah dicatat itu. Perbuatan baik masuk surga, gampang masuk surga. Cuman kita itu kadang lupa, kadang nggak tahu lupa apa memang nggak terbiasa. Nggak biasa. Loh iya mana? Maka bismillah mulai sekarang, niatnya pokoknya yang baik. Saya sering katakan, jangan suka saya harus lebih baik daripada A, daripada si B, si C, jangan. Niatnya begini, saya harus lebih baik daripada saya yang kemarin. Kita itu kadang kesalahannya itu sukanya
saya harus lebih baik dari Pak DKM, saya harus lebih baik dari Pak ini, saya baik. Gak boleh begitu. Yang benar begitu, saya harus lebih baik daripada diri saya sendiri yang kemarin. Itu niatnya tiap hari harus begitu. Memang perlu dilatih. Itu ya. Pokoknya pelan-pelan ya sisi. Yang penting itu pokoknya jalan sesampai-sampai. Kalau kita sampai kita semua ini mau ngejar yang ideal, tidak bisa. Tidak bisa. Pak, hadisnya baginda Nabi itu menikahlah dengan perempuan yang agamanya baik, yang cantik, yang kaya, yang nasabnya baik. Pertanyaannya, ada nggak 4 ini sampai cari? Nggak ketemu, nggak ketemu. Nyari yang cantik, kaya, ternyata turunannya nggak baik. Cantik, kaya, turunan baik, ternyata miskin. Sampai mau nyari yang ideal Pak? Nggak ada. Ayo, termasuk saya, semuanya pasti tidak ideal. Ada yang cantik, kaya, agamanya bagus, miskin. Ada yang miskin, cantik, agamanya bagus, ternyata turunannya, nasabnya nggak baik. Ada nasabnya baik, kaya, miskin, tapi jelek. Begitu kan? Nggak ada yang ide. Fakta itu. Lo hidup di dunia kok mau nyari yang ideal? Sampean mau di dunia mau bahagia dari mana? Maka ketika baginda Nabi tanya sama Jibril, ya Jibril, apakah awalnya begini, Jibril senyum-senyum sendiri. Ya Jibril, kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Ini ya Rasulullah, saya mendengar doa orang pengen bahagia di dunia. Lo kenapa itu? Enggak bakal bahagia di dunia kok mau bahagia. Sebahagia-bahagia sampean sekarang, besok sedih. Sesedih-sedihnya sampean sekarang, besok bahagia. Itu begitu di dunia itu. Nah maka Jibril senang juga, Mas, ini minta bahagia, besok juga sedih lagi. Gitu. Maka biasa saja, hidup itu biasa saja. Pokoknya jamnya sholat, jamnya ngaji, jamnya kerja, jamnya ngopi. Itu aja. Nggak usah pertentangan. Saya harus di masjid terus. Ya berantem sama istri sampean. Saya harus di masjid terus, sholat terus, ya pasti berantem sama istri. Saya harus kerja terus ini, ya capek sendiri. Kita kerja terus nuruti bos. Ya, mereka yang kaya, kita yang miskin, Pak. Loh iya benda, oh iya faktanya begitu. Maka biasa ya, kerja ya biasa sesuai standar. Ibadah ya biasa ya. Jangan ditambah-tambah gitu. Subuh 2 rakaat karena pengen ini 4 rakaat. Jangan jadikan 2 rakaat. Contohnya begitu. Maka pokoknya bismillah hari ini niat yang baik. Jangan pernah punya niatan yang tidak baik dengan siapapun. Saya pengen niat membahagiakan istri, besok mau tak belikan emas 1 kilo. Niat dulu, walaupun belum terjadi. Seandainya sampai meninggal ditanya sama istri nanti ketemunya di surga, alhamdulillah. Sampean kok mati duluan, kenapa lu? Karena saya itu mati duluan, pengen belikan emas kamu 1 kilo. Itu sangat pahala kan? Gitu. Nah, maka niatnya ditata. Bismillah. Pokoknya jangan pernah punya niat buruk pada orang. Gitu ya. Wal yadani warijlani wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu